Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue bakal ngebahas profil karakter Skama Elbero dan juga partinya The Four Armament. Sekaligus gue akan menjawab kemana perginya Skama setelah perang di season 4. So, langsung aja, mari kita mulai. Skama Elbero, dia adalah karakter petualang perempuan berambut putih yang pertama kali muncul di volume 14, atau kalau di anime, Skama pertama kali muncul di season 4. Ketika volume 14 baru saja rilis, sempat beredar spoiler yang menampilkan ilustrasi perempuan berambut putih yang sedang menggunakan armor. Pada saat itu, orang-orang mengira kalau perempuan tersebut adalah Shaltir yang sedang bertarung dengan menggunakan armor keduanya. Ini karena pada saat itu belum ada karakter perempuan berambut putih selain Shaltir di Overlord. Sampai akhirnya terkonfirmasi kalau perempuan itu bukanlah Shaltir, melainkan karakter baru bernama Skama Elbero. Di volume 14 dijelaskan kalau Skama aslinya adalah perempuan dengan rambut emas. Tapi karena dia merasa perempuan berambut emas sudah terlalu pasaran di Rest of the Kingdom, jadinya dia pun mengubah warna rambutnya menjadi hitam. Hal ini dia lakukan bukan untuk gaya-gayaan, melainkan dia ingin menggunakan penampilannya yang mencolok sebagai cara untuk memasarkan kelompok petualangnya. Kita pun diberitahu kalau merubah warna rambut bukanlah hal yang baru di kalangan petualang. Bahkan ada orang yang mengubah rambutnya menjadi warna pink dengan tujuan agar dia bisa terkenal. Nah, topik soal warna rambut, terkhusus rambut warna pink, sebelumnya sempat disinggung di volume 6 ketika para petualang lagi rapat ngebahas Jaldabaoth. Di sini, Ainz sempat kaget ketika ngelihat petualang yang mempunyai rambut berwarna pink. Ainz ngomong kalau mengubah warna rambut adalah hal yang biasa di kalangan petualang. Tapi ini baru pertama kalinya Ainz ngelihat orang dengan warna rambut secerah ini. Dari sini kita pun tahu kalau warna rambut memang sangat efektif jika ingin digunakan sebagai media pemasaran. Makanya jangan heran kenapa Skama sangat perhitungan soal masalah yang satu ini. Tapi sayang, setelah Skama mengubah rambutnya menjadi hitam, tidak lama kemudian muncul kelompok petualang Adamantite baru bernama Darkness, yang tentu saja identik dengan warna hitam. Setelah sebelumnya warna merah diambil oleh Red Drop dan biru diambil Blue Rose, jadinya mau tidak mau Skama mengubah warna rambutnya lagi, dan kali ini menjadi warna putih. Bukan cuma soal rambut, Skama memang tipe orang yang sangat memikirkan pendapat orang lain, dan dia tidak mau image-nya dipandang buruk. Salah satu contohnya bisa kita lihat ketika Skama mencoba menghentikan tingkah laku rekannya yang sudah kelewatan aneh, dan kita diberitahu kalau Skama tidak mau dirinya dikenali dengan rambut putihnya karena hal yang negatif. Contoh lainnya bisa kita lihat ketika mereka ditolong oleh Azut. Berhubung saat itu mereka belum tahu siapa orang yang ada di dalam armor, mereka pun menebak kalau orang itu berasal dari Red Drop. Lalu Skama ngomong kalau orang itu harus berasal dari Red Drop, karena kalau ternyata orang itu adalah Blue Rose ataupun Darkness, maka Skama bakalan ngamuk kenapa mereka memilih nama Blue Rose ataupun Darkness padahal warna armornya merah. Nah, sudah cukup soal rambut dan warna. Kita lanjut lagi ngomongin profilnya Skama. Seperti yang kita lihat di anime, Skama adalah leader dari grup petualang bernama The Four Armament. Ini adalah kelompok petualang Mithril yang terdiri dari 4 orang anggota dengan komposisi yang seimbang, yaitu 2 orang perempuan dan juga 2 orang laki-laki. 2 orang perempuannya adalah Skama Elbero yang berperan sebagai leader sekaligus warrior, dan Lilineth Piani yang berperan sebagai priestess. Lalu 2 orang laki-lakinya berperan sebagai magic caster dan juga Roach. Tapi sayang nama mereka berdua tidak pernah disebutkan di dalam novel. Sebagai seorang warrior, Skama jadi satu-satunya orang di kelompoknya yang menggunakan armor besi, dan dia membawa senjata berbentuk kapak yang disebut Tomahawk. Kapak ini mempunyai skill bernama Doppel yang dapat menciptakan kapak duplikat yang melayang di sekitar kapak aslinya, sehingga ngebuat penggunanya mampu menyerang sebanyak 2 kali. Tapi damage yang diberikan oleh kapak duplikat hanya setengah dari kapak yang asli. Skama juga mampu menggunakan martial arts fortress, yaitu martial arts yang dapat meningkatkan pertahanan penggunanya. Nah, selain Skama, karakter yang juga dapat banyak jatah adalah Lilineth Piani, sang priestess yang menyembah dewa tanah, dan kalung yang dia gunakan merupakan simbol dari dewa tanah yang Lilineth sembah. Seperti yang kita lihat di anime, Lilineth adalah karakter onesan yang sedikit aneh. Hal ini bisa kita lihat dari tingkah laku Lilineth yang dengan senang hati mau dinikahkan dengan anaknya Koneura. Tapi meskipun terlihat aneh, Skama menjelaskan kalau Lilineth adalah sosok yang jujur dan juga pengertian, sehingga dia sangatlah cocok untuk jadi pengantin. Selain itu, Lilineth sepertinya sangat terkenal di kalangan petualang laki-laki. Karena ketika Koneura menawarkan anak ketiganya sebagai hadiah, semua petualang langsung melihat ke arah Koneura dengan mata tajam. Nah, sebagai seorang priestess, Lilineth tentu bisa menggunakan sihir, dan salah satu sihir yang bisa dia pakai adalah sihir tier 1 Anti-Evil Protection dan sihir 3 Sunlight. Ini adalah sihir yang mampu membutakan musuh dan juga memberikan damage kepada undead. Selain Lilineth, kita juga diberi sedikit informasi mengenai anggota Four Armament yang lain, yaitu si Magic Caster dan juga si Roach. Disebutkan kalau si Magic Caster mampu menggunakan sihir serangan tier 3 seperti Fireball dan juga Lightning. Selain itu, si Magic Caster juga mampu menggunakan berbagai macam sihir yang bisa meningkatkan kemampuan seseorang, mulai dari sihir tier 2 seperti Lesser Strength sampai sihir tier 3 Haste.
Lalu kalau si Roach, sama sekali tidak ada informasi penting tentang dia, selain perannya ketika bertarung melawan Death Knight, yaitu dengan melempar botol berisi lem. Nah, meskipun levelnya Skama tidak pernah terungkap, tapi kita bisa menebak perkiraan level mereka dari sihir yang bisa digunakan Lilineth dan juga si Magic Caster. Berhubung mereka berdua mampu menggunakan sihir hingga tier 3, ini artinya level mereka kurang lebih berada di angka 15 sampai 21. Jadi bisa kita anggap kalau levelnya Skama juga tidak akan jauh dari angka segitu, dan minimal level mereka berada di angka 15. Tapi karena mereka tidak mampu mengalahkan Death Knight yang mempunyai level 35, artinya bisa kita simpulkan kalau levelnya Skama dan juga teman-temannya berada di sekitar angka 15 sampai 34. Meskipun level mereka terbilang rendah, tapi level segitu sudah termasuk tinggi untuk ukuran penduduk New World. Makanya ketika invasi terjadi, Skama disebut sebagai petualang terkuat yang ada di kota Enauru. Karena hal ini, Skama pun ditunjuk sebagai orang yang memimpin pasukan untuk mempertahankan kota dari pasukan Sorcerer Kingdom. Nah, yang menarik, meskipun Skama terlihat seperti perempuan yang kuat, tapi sebenarnya Skama sangat ketakutan ketika dia bertarung melawan pasukan Sorcerer Kingdom. Cuma bagian ini hanya bisa kita temui di versi novel. Kalau di anime, setelah melihat Death Knight dan Death Warrior, Lilineth nanya ke Skama apakah mereka harus kabur, dan Skama sama sekali tidak merespon kalimat itu. Scene ini ngasih kesan kalau Skama adalah wanita yang kuat dan tidak takut mati. Tapi kalau di novel, justru Skama yang menyarankan mereka untuk kabur, dan Lilineth kaget mendengar perkataan itu. Jadi selama mereka bertarung melawan Death Knight, yang ada di kepalanya Skama hanyalah perasaan takut mati dan juga keinginan untuk segera kabur dari medan perang. Bahkan kalau kalian baca di novel, setelah tahu seberapa kuat Death Knight, Skama ngomong kalau dia nyesal bertarung melawan Sorcerer Kingdom, dan jika dia bisa selamat di pertarungan ini, maka Skama tidak akan mau lagi bertarung melawan Sorcerer Kingdom dan dia hanya akan kabur sejauh mungkin. Skama juga sempat ngeluh mengenai keberuntungannya yang sangat buruk karena dia malah terjebak di kota Enauru dan terpaksa harus ikut bertarung melindungi kota ini. Lalu seperti yang sudah kita tahu, Skama dan juga para penduduk Enauru berhasil selamat dari invasi Sorcerer Kingdom berkat bantuan Azut yang kebetulan lagi lewat di lokasi itu. Jadi, meskipun Skama ngomong kalau dirinya tidak beruntung, sebenarnya Skama justru jadi salah satu orang paling beruntung di Rest in the Kingdom karena dia tidak terbunuh di perang ini. Nah, sekarang mari kita bahas nasibnya For Armament dan kemana perginya mereka setelah perang di season 4. Apakah mereka mati atau ternyata mereka selamat? Seperti yang kita lihat di anime, sebelum menyerang kota Enauru, Ain sempat bertemu dengan Nigredo dan Pestonya yang meminta agar perang melawan Rest in the Kingdom segera dihentikan. Tapi Ainz menolak dan terjadilah negosiasi di antara mereka. Hingga akhirnya Ainz ngomong kalau dia tidak berniat untuk membunuh semua penduduk Rest in the Kingdom dan hanya akan membunuh sekitar 90% penduduknya. Nah, mumpung serangan ke kota Enauru gagal akibat campur tangan Azut, Ainz pun bisa menggunakan kesempatan ini untuk memenuhi janjinya kepada Nigredo dan Pestonya. Makanya Ainz tidak segera mengirimkan pasukan baru agar para penduduk Enauru dapat kabur. Tapi Ainz juga sempat kepikiran untuk mengirim pasukan lagi ke Enauru. Hanya saja Ainz masih ingin mengonfirmasi sesuatu. Kemungkinan yang ingin Ainz konfirmasi adalah identitas armor merah tadi. Ini artinya invasi ke kota Enauru akan ditunda sampai Ainz selesai mengurus si armor merah dan setelah dia menaklukkan ibu kota Rest in the Kingdom. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau para penduduk yang selamat hanyalah orang-orang yang memilih kabur dari kota Enauru, sedangkan orang-orang yang memilih untuk tetap tinggal akan berakhir mati. Berhubung kita berkali-kali diberitahu kalau Skama tidak mau mati dan ingin segera kabur, maka besar kemungkinan kalau Skama dan juga kelompoknya masih hidup karena mereka pasti akan segera kabur ke negara lain. Nah, sebelum mereka melawan pasukan Sorcerer Kingdom, Skama sempat mempertimbangkan beberapa negara yang akan dia jadikan sebagai lokasi pengungsian. Lalu setelah mempertimbangkan banyak hal, Skama pun ngomong kalau Karnasu City State adalah negara paling ideal bagi mereka. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau kelompoknya Skama masih hidup dan saat ini mereka semua sedang berada di Karnasu City State. Berhubung sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda Ainz ingin menyerang negara itu, maka bisa kita anggap kalau Skama tidak akan mati dalam waktu dekat. Tapi bisa juga mereka malah kabur ke arah Selain Teokrasi, karena kita sempat diperlihatkan Selain Teokrasi yang mengutus Black Scripture untuk merekrut para petualang kuat yang ada di Rest in the Kingdom, dan mungkin saja kelompoknya Skama juga ikut direkrut. Nah, kalau saja Skama ternyata berada di Selain Teokrasi, maka bisa dipastikan kalau Skama bakalan mati di volume 17 nanti. Cuma berhubung Skama sempat ngomong kalau dia tidak mau lagi berhadapan melawan Sorcerer Kingdom, gua rasa sih kecil kemungkinannya Skama mau menerima ajakan Selain Teokrasi dan dia pasti akan memilih untuk kabur daripada melawan. Nah, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui dari Skama Elbero dan juga partinya The For Armament. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.